Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita akan melihat sosok yang pernah membenci Pak Jokowi, sosok yang pernah menghujat Pak Jokowi, yang akhirnya tahu akan kebaikan Pak Jokowi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saya terus terang Bang, kemarin tuh waktu Gerindra menayangkan video tentang Pak Jokowi itu, saya aja yang bukan orang PDI, bukan orang Gerindra itu terharunya itu agak dalam saya ngelihat itu. Kenapa kita nggak melepas pemimpin yang akan pergi itu dengan kata-kata yang baik begitu? Di Amerika itu Bang kan lebih keras kan. Tapi setiap pidato presidennya itu saya ingat betul itu sequence-nya itu ya. Selalu presiden baru mengatakan terima kasih kepada presiden yang telah membuat yang terbaik bagi bangsa kita dalam melayani rakyat Amerika. Itu mengharukan itu Bang. Jadi habis dimaki-maki dalam apa istilahnya dalam debat kampanye begitu Bang ya. Tapi begitu dia selesai dia bilang ini orang harus, makanya di Amerika tidak ada tradisi menghujat atau ya mungkin sekarang aja agak lebih tegang karena Donald Trump memang kadang-kadang agak agresif ya ini ya. Tapi tradisinya kan begitu Bang. Jadi yang sudah pergi sudahlah, dia pergi dengan segala memorinya dan kita harus merekamnya itu sebagai memori yang baik dan itu dilakukan oleh Gerindra kemarin itu Bang. Yang kita bayangkan karena Pak Jokowi kan kita tahu kan partainya kan sebenarnya bukan Gerindra kan begitu. Jadi saya kira emosi ini memang harus mulai kita hentikan untuk kita nyalahin diri kita sendiri karena kita ini adalah korban dari sistem. Saya bisa membaca ya misalnya kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman Bang, otomatis itu tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang. Jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate. Yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin kan kira-kira gitu Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini Bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kita, kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu Bang kalau diintervensi Bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh nggak ada Bang, kalau saya presidennya Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh Bang. Nah yang begini-begini Bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Nah begini Bang, kita introspeksi lagi ke depan. Nggak boleh lagi. Kalau kita mau politik ini terang benderang semua, hentikan mengelola politik dari belakang layar. Taruh semua ini di atas meja, kita bicara di atas meja sebagai negara yang transparan. Baru Indonesia maju Bang. Kalau kita kendalikan politik ini dari belakang, bahaya Bang.
Inilah yang menyebabkan orang seperti Pak Jokowi dengan tradisinya dia simpan. Akhirnya dia melakukan juga semacam, ya bisa dibilang politik juga di dalam internalnya. Karena mungkin itu juga tradisi yang ada di dalam dirinya gitu. Tapi dia adalah anak dari reformasi, dari kebudayaan politik demokratis yang sebenarnya pengen main di depan layar, tapi karena banyak yang main di belakang layar, akhirnya dia punya mekanisme. Nah, Pak Prabowo kita lihat dengan kulturnya dan Pak Jokowi akhirnya nyambung dengan Pak Prabowo. Saya kira kita akan mulai politik di depan layar ini, Bang. Kalau kita mau Indonesia ini baik, Bang, nggak ada, Bang. Politik belakang layar kita hentikan. Partai politik jangan bikin dapur sendiri. Nanti dikasih kementerian, jangan bikin dapur sendiri di situ. Semua itu adalah hak prerogatif presiden dan harus loyal kepada presiden. Tidak ada loyalitas ganda, Bang. Bagaimana ada ketua umum partai kader partai dalam kabinet, mohon maaf ya, saya punya bos lain. No, nggak boleh, Bang, itu. Haram itu kita ucapkan dalam presidensialisme. Niat aja haram, tak nggak boleh. Nah, yang begini kita hentikan, Bang. Ya, kalau kita mau, ya kan, politik itu terang benderang gitu, Bang. Kalau enggak, ya udahlah, Bang. Kita main belakang semua dan itu yang membosankan, Bang. Ini yang akhirnya kita nggak bisa jelaskan semua, Bang, karena semuanya di belakang layar. Ya, memasuki 30-an kita, 30 tahun kita ini, kan kita udah reformasi nih kan, sudah 25, 26, 27 tahun. Seharusnya kan pola-pola seperti itu main di belakang, ya kan, ada engineering rekayasa politik di dalam, itu kan harus sudah kita tinggalkan. Kalau memang seperti Bung Fahri bilang, kita mau maju ke depan, ya kan? Karena akan menyulitkan posisi presiden. Nah, saya ke Bro Lim gini, kan bagaimana membangun satu konsolidasi nasional. Presiden kan harusnya berpikir ke arah situ, tapi kalau diganggu gimana nih Bro Lim, nggak bisa jalan. Dalam konteks Pak Jokowi, dia luar biasa, Bang Julvan. Artinya apa yang seperti Bro Fahri sampaikan tadi, nggak mudah posisi dia memimpin sebuah negara 10 tahun ini dengan situasi yang dialami. Itu sangat tidak mudah, tapi dia setidaknya masih berhasil lah mensiasatinya, Bang. Nah, karena itu kemudian momentum terpilihnya Pak Prabowo di Februari 2024 yang lalu, Pak Prabowo adalah seorang ketua umum partai dan partainya cukup besar. Dia sekarang menjadi seorang presiden yang artinya dia punya posisi atau standing yang berbeda dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika jadi presiden bukan penguasa parpol, Pak. Pak Prabowo adalah ketua umum, ketua dan pembina parpol besar. Jadi saya optimis apa yang Bro Fahri bayangkan tadi, politik yang terang benderang, politik yang terbuka, yang semua taruh di meja, itu Pak Prabowo bisa lakukan. Karena dia punya keberanian untuk melakukan itu. Dan seperti pidatonya kemarin, dia tegaskan bahwa dia bukan orang yang suka berbasa-basi, yang suka menjilat, apalagi sebaliknya gitu, Bang. Kira-kira saya rasa ke depan kita harus percaya, kita harus optimis bersama-sama bahwa kita punya Pak Prabowo yang lebih leluasa dibanding Pak Jokowi memimpin Indonesia ke depan, Bang. Pokoknya memang betul, selama 10 tahun Pak Jokowi tidak mudah menjalankan sebuah pemerintahan. Beliau belak-belakan suara gamblang, menyindir habis-habisan partai yang sudah menyia-nyiakan beliau. Jadi Pak Jokowi keluar dari partai itu bukan karena ideologi, bukan karena apa, jelas karena Pak Jokowi sering diintervensi dari belakang. Jadi ya itu memang rahasia umum, bukan rahasia umum, sudah sering menjadi tontonan kita selama 10 tahun belakang, 10 tahun kemarin selama Pak Jokowi masih bersama partai yang itu, kita melihat bersama-sama ya memang sangat kasihan kalau kita melihat seorang kepala negara diintervensi oleh sebuah organisasi. Jadilah warga negara yang pandai berterima kasih kepada pemimpinnya, jadilah warga negara yang pandai menghargai seorang pemimpinnya. Tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.